Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas mengenai peta kendali atribut yang digunakan untuk memonitor suatu karakteristik kualitas yang bersifat atribut. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas peta kendali P dan NP yang memonitor proporsi kejadian defect ataupun rusak ataupun tidak sesuai dengan spesifik yang diberikan dalam suatu proses, maka pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memonitor jumlah kejadian defect ataupun kejadian kegagalan suatu produk terhadap spesifikasi yang diberikan dalam suatu proses. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa yang dinamakan dengan ketidaksesuaian ataupun kerusakan ataupun kecacatan tersebut. Sebuah ketidaksesuaian unit itu pastinya dia tidak memenuhi satu atau lebih spesifikasi yang diberikan. Jadi jika setiap titik di mana suatu spesifikasi itu tidak dipenuhi, maka dia dikatakan rusak, defect, ataupun tidak sesuai. Ketidaksesuaian unit-unit ini pastinya akan berisi paling tidak satu ketidaksesuaian. Akan tetapi unit-unit yang tidak sesuai tadi dengan adanya beberapa kerusakan di dalamnya bukan berarti tidak memenuhi spesifikasi, tidak mutlak sepenuhnya tidak memenuhi spesifikasi yang diberikan. Sehingga kita perlu tahu lebih detail seberapa besar, seberapa besar potensi kerusakan yang terjadi dalam sebuah unit. Seberapa besar dia nanti mempengaruhi terhadap kualitas produksi. Jadi belum tentu setiap unit yang ada kejadian kerusakan di dalamnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Namun kita perlu tahu seberapa banyak sih jumlah kerusakan yang terjadi dalam sebuah unit sehingga nanti dia bisa dikatakan tidak sesuai. Nah, di sini kita bisa memonitor jumlah ketidaksesuaian kerusakan suatu produk dalam proses melalui peta kendali, di mana nanti dalam peta kendali ini kita bisa memetakan jumlah total dari ketidaksesuaian tersebut dalam sebuah unit maupun atau jumlah rata-rata dari ketidaksesuaian tersebut per unit. Dalam konstruksi peta kendali ini diasumsikan bahwa kejadian ketidaksesuaian dalam sampel-sampel yang ukurannya konstan itu berdistribusi Poisson, di mana diharapkan nantinya peluang untuk mendapatkan atau menemukan ketidaksesuaian tersebut besar dan peluang untuk terjadinya ketidaksesuaian itu diharapkan kecil dan konstan. Jadi kita bisa mendapatkan peluang yang besar untuk menemukan ketidaksesuaian tersebut, namun kita harapkan peluang terjadinya ketidaksesuaian tersebut kecil ataupun konstan. Di sini juga kita harapkan setiap unit inspeksi itu mempunyai jumlah observasi yang sama di setiap sampelnya. Dan juga merepresentasikan peluang atau kesempatan yang sama untuk mendeteksi ketidaksesuaian tersebut. Nantinya kita juga bisa untuk lebih spesifik mendeteksi tipe-tipe
atau alasan dibalik terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Pada situasi praktek ataupun kejadian sehari-hari, real situation, kadang kondisi-kondisi yang saya sebutkan di atas itu tidak selalu bisa dipenuhi. Kadang jumlah ketidaksesuaian tersebut bisa jadi terbatas dan juga peluang untuk mendapatkan ketidaksesuaian itu tidak konstan. Namun selama asumsi-asumsi yang kita sebutkan di atas itu tidak terlalu melenceng besar atau jauh, maka kita masih bisa menggunakan model Poisson dalam rangka membentuk atau menyusun ataupun membuat peta kendali atribut. Ada beberapa kasus di mana nanti model Poisson itu tidak lagi sesuai untuk digunakan. Nanti akan dibahas pada bagian terakhir dari bab 731 ini. Nah, memasuki tahapan bagaimana kita create atau membuat sebuah peta kendali untuk atribut. Di sini kita pertama menjelaskan prosedur bagaimana membuat peta kendali atribut untuk melihat, memonitor kerusakan atau ketidaksesuaian atau yang disebut dengan peta kendali C dengan menggunakan limit 3 sigma. Di mana di sini ukuran sampelnya konstan. Jadi setiap sampel mempunyai observasi ataupun ukuran sampel yang sama. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kejadian dari ketidaksesuaian dalam sebuah unit inspeksi suatu produk itu bisa dilakukan. Jadi di sini kita fokusnya dalam satu sampel terdapat sebuah unit inspeksi dari sebuah produk yang akan diproduksi. Jadi dari single unit inspection ini kita amati berapa banyak terjadinya kerusakan. Ya. Jadi dalam setiap unit inspeksi ini bisa terdiri dari 5 unit produk ataupun ada 10 produk yang diamati dan seterusnya. Jadi misalkan di sini kita anggap kerusakan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam sebuah unit inspeksi itu berdistribusi Poisson sehingga peluang mendapatkan jumlah produk yang tidak sesuai itu sama dengan E pangkat min C dikali C pangkat X per X faktorial. Di mana X tadi adalah jumlah dari ketidaksesuaian dan C itu adalah parameter dari distribusi Poisson yang bernilai positif atau lebih dari 0. Jadi jumlah ketidaksesuaian ini bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Mengikuti pola diskrit ya, saudara diskrit. Nah, jika kalian masih mengingat tentang distribusi Poisson atau kembali ke subbab 323, bisa terlihat bahwa dalam distribusi Poisson nilai min dan variansnya itu bergantung pada parameter C. Dan parameter ini C inilah yang kita gunakan juga di sini dalam rangka membentuk limit kendali peta kendali C. Nah, pada persamaan 7.16 itu diberikan formulasi bagaimana menghitung limit kendali peta kendali C jika diketahui nilai parameter C-nya. Yaitu ini disebut sebagai standard given. Jadi jika nilai C sebagai parameter diketahui, maka kita bisa gunakan persamaan 7.16 untuk membentuk limit kendalinya. Namun, jika parameter C ini tidak diketahui, maka kita bisa mengestimasinya dari sampel yang digunakan, yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata ketidaksesuaian yang terjadi dibagi dengan jumlah sampel yang digunakan. Nah, sebagai contoh di sini ada
26 sampel yang diambil secara beraturan, di mana setiap sampel itu terdiri dari 100 circuit boards atau papan sirkuit. Jadi di sini ukuran sampel sama atau konstan, yaitu 100 buah papan sirkuit. Nah, setiap sampel dengan 100 buah papan sirkuit tadi diamati berapa banyak terjadi ketidaksesuaian papan sirkuit dalam 100 buah papan sirkuit tersebut per sampelnya. Sehingga diperoleh di sini pada tabel 7.7 terlihat jumlah ketidaksesuaian itu dilaporkan pada kolom 2 dan 4. Jadi contohnya di sampel nomor 1, jumlah ketidaksesuaian itu terdapat 21 buah, 21 dari 100, sehingga ada sekitar 21%. Ya, atau 0,21 kerusakan yang terjadi pada sampel pertama. Begitu seterusnya sampai dengan sampel 26. Sehingga di sini untuk membuat atau mengkonstruksi atau menghitung limit kendali, peta kendali C dilakukan melalui estimasi sampel, di mana nilai C bar-nya bisa dihitung dari total ketidaksesuaian dibagi dengan jumlah sampel yang digunakan. Sehingga berdasarkan tabel 7.7 kita tahu jumlah ketidaksesuaiannya 516 dan jumlah sampel yang digunakan adalah 26, sehingga C bar-nya bisa diperoleh sama dengan 19,85. Dengan demikian limit kendalinya bisa kita hitung berdasarkan persamaan 7.17, yaitu limit kendali bawah sama dengan 6,48, limit kendali pusat sama dengan 19,85, dan limit kendali atasnya 33,22. Terlihat di sini ketika kita plotkan nilai-nilai ketidaksesuaian tadi yang ada di tabel 7.7 ke dalam peta kendali ini dengan menggunakan limit kendali trialnya, percobaannya yang kita hitung ini, maka terlihat ada 2 sampel yang berada di luar kendali, yaitu sampel 6 dan 20. Nah, ternyata sampel ke-6 dan 20 ini diamati dan diinspeksi lebih lanjut, dan ternyata ditemukan alasan mengapa mereka berada di luar kontrol. Untuk sampel 6 ternyata ada kesalahan di bagian inspektor dalam memonitor produk yang ada. Sedangkan di sampel 20 itu ternyata terdapat kesalahan pada pengontrolan temperaturnya. Sehingga karena alasan dari ketidakkontrolan kedua sampel ini diketahui dan bisa dideterminasi, dan dari pihak produksinya melihat bahwa alasan tersebut reasonable atau masuk akal untuk tidak melibatkan kedua sampel ini ke dalam perhitungan limit kendali, maka kedua sampel tersebut 6 dan 20 kita keluarkan untuk perhitungan limit kendali berikutnya atau dalam revisi limit kendali. Karena kita mengeluarkan 2 sampel, sampel 6 dan 20, maka jumlah sampel total itu berkurang menjadi 24, dan jumlah non-conformities ataupun ketidaksesuaiannya tadi juga berkurang. Ya, karena sampel nomor 6 punya 5 ketidaksesuaian dan sampel 20 juga mempunyai 39 ketidaksesuaian, artinya 44 ketidaksesuaian itu dikeluarkan dari perhitungan lanjut untuk revisi limit kendalinya. Sehingga sekarang limit kendali sentral atau pusat revisi yang baru yaitu 19,67 dan limit kendali bawah 6,36 dan limit kendali atasnya 32,97. Nah, limit kendali revisi inilah yang nantinya akan digunakan untuk memonitor produksi berikutnya di periode berikutnya atau di fase 2. Sekarang diambil 20 sampel baru yang masing-masing sampel berisi 1 inspeksi unit yang terdiri dari 100 papan sirkuit. Ya. Di mana data-datanya tersaji pada tabel
7.8 berikut. Jadi ada 20 sampel tambahan yang baru, di mana ini akan dimonitor dengan menggunakan limit kendali yang tadi sudah direvisi. Dan terlihat di sini, semua sampel berada dalam peta kendali, atau kita bilang terkendali. Namun perlu kita cermati di sini, meskipun proses dalam kendali, kita bisa lihat bahwa jumlah kerusakan di setiap unit inspeksinya itu cukup besar, di atas 25% ya, hampir 30%. Sehingga kita perlu berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengurangi tingkat kerusakan yang terjadi di setiap unit dalam setiap sampel. Meskipun tadi proses produksinya in control, tapi dari segi produksi dan sebagai data analis kita harus berpikir bahwa tingkat kerusakan seperti ini itu terlalu besar dan bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sehingga analisis lanjut itu perlu dilakukan dalam hal ini untuk menganalisa ketidaksesuaian tadi. Bagaimana caranya? Yaitu bisa menggunakan dengan out of control action plans namanya, atau OCAPS, melalui diagram Pareto. Nah, di sini kita bisa lebih mengidentifikasi alasan mengenai ketidaksesuaian tersebut terjadi. Jadi misalkan tadi terdapat sekian banyak ketidaksesuaian dalam sampel 1, sampel 2, atau bahkan keseluruhan kejadian ketidaksesuaian itu. Lalu kita identifikasi masing-masing alasan ketidaksesuaian itu, dan misalkan di sini di figure atau gambar 7.14 itu kita lihat analisis Paretonya dari ketidaksesuaian papan sirkuit tadi. Ternyata ketidaksesuaian itu diakibatkan dari beberapa hal yang di sini direpresentasikan sebagai defect code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 16, kurang lebih 16 penyebab terjadinya ketidaksesuaian atau 16 tipe ketidaksesuaian yang terjadi. Jadi kita identifikasi tipe ketidaksesuaiannya itu apa, dan ternyata 60% itu diakibatkan oleh dua hal ini, solder insufficient and solder cold joint. Sehingga pihak analis maupun manajemen itu bisa lebih mengawasi proses soldernya di sini. Karena ini yang memegang peranan penting 60% ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses. Oke. Jadi itu tentang tadi C-chart atau yang disebut dengan peta kendali C atau C-chart, peta kendali C, di mana dia memonitor ketidaksesuaian dalam sebuah unit inspeksi dalam setiap sampel. Nah, ketika unit inspeksi yang digunakan di setiap sampel itu lebih dari satu, katakanlah ada N unit inspeksi, maka peta kendali C tadi bisa disesuaikan atau di-adjust dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, misalkan tadi kita berbicara peta kendali C menggunakan contoh papan sirkuit tadi ya. Misalkan dengan limit kendali peta sirkuit yang tadi kita bentuk di awal, kita ingin memonitor 20 data baru di sistem produksi periode berikutnya. Namun dalam hal ini kita menggunakan N buah unit inspeksi. Katakanlah N-nya ada sebanyak 2,5. Jadi di sini jumlah unit inspeksi itu tidak harus bernilai integer. Jadi dia bisa 2 unit inspeksi ataupun 2,5 maupun 3 dan seterusnya. Sehingga di sini jika kita menggunakan 2,5 unit inspeksi, di mana satu unit inspeksinya tadi kita tahu dari soal sebelumnya itu ada 100 papan sirkuit ya. Sehingga kalau kita menggunakan 2,5 unit inspeksi berarti kita menggunakan 250 papan sirkuit.
Sehingga di sini ketika kita ingin menggunakan limit kendali revisi yang tadi sudah kita bentuk, itu kita bisa mengadjust, menyesuaikan dengan menambahkan nilai N di depan rumus peta kendali C yang ada di persamaan 7.17 ini. Di mana N itu tadi adalah besarnya atau banyaknya unit inspeksi yang digunakan. Sehingga N kali N dikali C bar di plus minus 3 dikali akar kuadrat dari N C bar itu adalah limit kendali yang digunakan untuk mengobservasi produk pada fase 2. Dan juga di sini peta kendali atau limit kendali pusatnya itu sama dengan N dikali C bar, sehingga tidak lagi limit kendali pusatnya 19,67, namun ini dikalikan dengan 2,5 sehingga menjadi 49,18. Ini cara simple ya untuk bisa menyesuaikan limit kendali yang kita bentuk di fase 1 dengan adanya penambahan dari unit inspeksi yang dilakukan di fase 2. Jadi tanpa harus kita membangun dari awal lagi. Namun demikian ada juga pendekatan kedua yang melibatkan atau memerlukan setting peta kendali dari awal. Ya, berdasarkan nilai rata-rata ketidaksesuaian per unit inspeksi. Jadi jika kita menentukan total ketidaksesuaian dalam sebuah sampel dari N unit inspeksi sebesar X, maka rata-rata jumlah ketidaksesuaian per unit inspeksinya dapat dinyatakan seperti pada persamaan 7.18, di mana U sama dengan X per N. Jadi di sini U itu adalah rata-rata ketidaksesuaian per unit inspeksi. Dan di sini X juga diasumsikan sebagai variabel acak Poisson. Sehingga parameter yang digunakan untuk membangun peta kendali untuk nilai rata-rata ketidaksesuaian per unit itu juga diberikan pada persamaan 7.19. Di mana kita menggunakan nilai rata-rata U bar plus 3 kali akar dari U bar per N untuk limit kendali atasnya, dan untuk limit kendali sentralnya itu sama dengan U bar, dan limit kendali bawahnya U bar dikurangi 3 dikali akar kuadrat dari U bar per N. Ya, di mana tadi U itu adalah nilai rata-rata dari ketidaksesuaian yang terjadi di setiap unit inspeksi. Nah, di sini kita anggap persamaan 7.19 ini adalah formulasi untuk menentukan limit kendali trialnya di fase 1. Sehingga nanti kita akan lihat apakah dia berada dalam kondisi terkontrol atau tidak. Jika dia sudah dalam kondisi terkontrol, observasi yang ada di fase 1, maka limit kendali trial ini bisa digunakan untuk memonitor produk-produk berikutnya di periode berikutnya di fase 2. Jadi, peta kendali yang digunakan untuk memonitor rata-rata jumlah ketidaksesuaian per unit inspeksi itu dinyatakan sebagai peta kendali U. Ya, jadi kalau peta kendali C tadi untuk melihat jumlah ketidaksesuaian di setiap unit inspeksi per sampel, di sini peta kendali U itu digunakan untuk memonitor rata-rata jumlah ketidaksesuaian yang terjadi dalam per unit inspeksi, ya, karena kita melibatkan lebih dari 1 unit inspeksi. Nah, ini sebagai contoh, terdapat sebuah perusahaan supply chain yang memonitor pengiriman material melalui
sebuah industri atau perusahaan distribusi, dan di sini mereka melakukan pencatatan atau pemonitoran kegagalan dalam pengiriman barang tersebut secara weekly atau per minggu, dan setiap minggu mereka mengambil 50 sampel secara acak dari pengiriman tersebut untuk diuji, diamati, dan dicatat kegagalan yang terjadi. Nah, terdapat 20 minggu atau data dari 20 minggu yang mereka lakukan, di mana setiap minggu itu mempunyai 50 sampel acak dari pengiriman barang itu dan diidentifikasi berapa kali terjadi kegagalan. Di sini ditampilkan dalam tabel titik 10, di mana kolom ketiga dari tabel ini menunjukkan jumlah ketidaksesuaian atau kegagalan dari proses pengiriman barang tadi yang terjadi per sampel, ya. Nah, karena di setiap sampel kita mempunyai 50 unit inspeksi, ya, dan kita mengamati dari keseluruhan unit inspeksi ini terdapat 2 kegagalan atau ketidaksesuaian, maka kita akan hitung rata-rata jumlah ketidaksesuaian tersebut, sehingga di sini X-nya adalah 2 dan N-nya adalah 50. Sehingga kita peroleh nilai rata-rata ketidaksesuaian itu adalah 0,04 atau sekitar 4%. Sehingga jumlah total ketidaksesuaian yang terjadi itu 1,48. Lumayan banyak, 148%. Nah, kemudian di sini kita untuk membangun peta kendali U, kita gunakan estimasi nilai U melalui nilai rata-rata dari setiap nilai kerusakan, nilai rata-rata kerusakan yang ada, totalnya 1,48 dibagi dengan jumlah sampel yang diambil, yaitu 20, sehingga rata-rata kerusakan yang terjadi itu 0,0740 atau sekitar 7%. Nah, kemudian dari sini kita bisa bentuk limit kendali bawah dan atasnya untuk peta kendali U. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa limit kendali bawah itu bernilai negatif, sehingga kita akan set limit bawah ini menjadi 0 untuk peta kendali U. Peta kendali yang dibentuk itu akan berbentuk seperti ini, ya, di mana tidak ada sinyal out of control, semua aman di dalam kontrol atau kendali. Namun demikian, lagi-lagi kita perlu melihat bahwa pada proses monitoring fase 2 ini, kita juga mempunyai pertimbangan bahwa error yang terjadi per pengiriman barang itu terlalu besar, sehingga perlu aksi yang diambil untuk meningkatkan sistem dari distribusi barang ini. Ya, kita lihat bahwa lumayan, kalau dirata-ratakan tadi sekitar 7% ya kerusakan barang itu per shipment-nya, sehingga ini dirasa cukup besar dan bisa jadi nanti mempengaruhi terhadap profit dari produksi itu sendiri, mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan bagi perusahaan sendiri. Sehingga perlu aksi bagaimana caranya untuk bisa menurunkan tingkat kerusakan ini. Oke. Nah, kemudian di subbab 324 juga kita
bisa melihat adanya distribusi geometrik, yang mana ini juga bisa digunakan sebagai model untuk data kejadian atau data count yang seperti kita lakukan di sini. Jadi Kaminsky 1992 dia merekomendasikan peta kendali untuk data-data discrete counts berdasarkan distribusi geometrik, sehingga peluang model yang mereka gunakan itu adalah peluang X di mana P itu dikali 1 min P dipangkatkan X min A. Di sini X itu adalah kejadian barang yang rusak tadi, dan A itu adalah jumlah banyaknya observasi yang dilakukan, ya. Jadi nanti diamati berapa banyak kejadian yang gagal dari banyaknya minimum atau jumlah minimum event yang terjadi. Jadi A di sini itu adalah jumlah minimum yang mungkin dari kejadian-kejadian, dan X itu adalah banyaknya kejadian yang gagal tadi. Jadi di sini ada dua observasi, ada dua nilai statistik yang bisa digunakan untuk memonitor proses produksi. Yang pertama yaitu jumlah total dari kejadian tadi, disimbolkan dengan T, di mana ini T adalah jumlahan dari X1, X2 sampai dengan Xn. Dan juga bisa dilihat dari nilai rata-rata dari kejadian-kejadian tadi, atau X bar. Nah, ketika kita melakukan penjumlahan variabel acak geometri, ini akan menghampiri variabel acak binomial negatif, sehingga kita bisa gunakan informasi ini untuk menghitung nilai mean dan variance dari total jumlah kejadian kerusakan tadi, di mana mu T sama dengan N dikali 1 min P per P ditambah A, dan sigma kuadrat T sama dengan N dikali 1 min P dibagi dengan P kuadrat. Ingat di sini P juga adalah parameter yang nilainya belum tentu diketahui, sehingga jika nilai P itu diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang ada di kotak ini. Jadi jika nilai P parameternya diketahui, maka kita bisa menggunakan limit ini, persamaan yang ada di kolom kedua ini pada kotak berwarna biru ini sebagai alat untuk menghitung limit kendali peta kendali G, di mana peta kendali G ini digunakan untuk memonitor jumlah total kejadian kerusakan atau ketidaksesuaian tadi. Sedangkan di kolom selanjutnya ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung peta kendali H, di mana untuk memonitor nilai rata-rata dari kejadian ketidaksesuaian dalam suatu proses. Nah, jika nilai P tidak diketahui, maka kita bisa mengestimasinya dengan cara sebagai berikut, di mana P topi itu sama dengan 1 per X double bar dikurangi A plus 1. X double bar di sini adalah nilai rata-rata dari semua data-data yang ada. Data counts atau data discrete yang ada. Kemudian misalkan di sini ada M subgroup yang ada, dan setiap subgroup itu punya N ukuran sampel. Dan misalkan total events atau kejadian gagal tadi di setiap subgrupnya ada T1, T2 sampai Tm, sehingga rata-rata jumlah event
Kegagalan per subgroup itu bisa dinyatakan dengan T bar sama dengan T1 plus T2 sampai dengan Tm per M. Sehingga X double barnya itu berupa T bar dibagi dengan N. Yang mana ini bisa dijadikan aproksimasi bagi nilai dari 1 min P topi per P topi ditambah dengan A. Ya. Jadi di sini tadi nilai ini bisa diestimasi menjadi seperti ini, T bar per N. Dan nilai 1 min P topi per P topi kuadrat itu bisa diestimasi dengan hasil perkalian antara nilai X double bar min A dan X double bar min A plus 1. Sehingga formulasi yang digunakan untuk menghitung limit kendali peta kendali G dan H itu bisa dilakukan seperti ini dengan menggunakan estimasi dari sampel yang digunakan. Nah, jika tadi kita berbicara sebuah prosedur untuk membuat peta kendali C, U, G, dan H dengan ukuran sampel yang konstan atau sama di setiap sampelnya, maka sekarang ketika terdapat ukuran sampel yang berbeda-beda antara satu sampel dengan yang lainnya, maka pastinya dalam membuat limit kendali itu juga akan sangat mempengaruhi, di mana nanti limit kendali bawah dan atas serta limit pusatnya itu akan terlihat tidak konstan atau dia berlekuk-lekuk, ya, tidak konstan sesuai dengan berapa banyak jumlah sampel yang ukuran sampel yang digunakan. Sehingga di sini jika kita menggunakan C chart atau peta kendali C itu sedikit mengalami kesulitan dalam interpretasinya, sehingga disarankan untuk menggunakan peta kendali U sebagai alternatifnya, sehingga bisa kita peroleh peta kendali limit kendali pusatnya yang konstan, meskipun nanti batas bawah dan atasnya masih bergantung pada jumlah atau ukuran sampelnya tadi. Namun demikian, ini akan lebih mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan ketika kita menggunakan peta kendali C. Berikut sebagai contoh untuk membentuk peta kendali U, di mana ukuran sampel setiap sampelnya itu berbeda-beda. Jadi contoh perusahaan tekstil untuk menginspeksi kain yang diproduksi, dan di sini mereka menggunakan gulungan dari kain yang diproduksi. Jadi misalkan di sini ada 10 sampel yang diamati, di mana setiap sampel itu mempunyai jumlah ataupun unit inspeksi yang berbeda-beda dan ukuran kain yang berbeda-beda. Sehingga di sini akan diamati berapa banyak ketidaksesuaian yang terjadi dari 10 unit inspeksi yang digunakan. Dari setiap unit inspeksi yang dilakukan di setiap sampel, di mana unit inspeksinya lebih dari 1. Sehingga di sini kita bisa lihat pada sampel pertama atau gulungan yang pertama jumlah meter kainnya 500 meter persegi, di mana total ketidaksesuaiannya ada 14 dan jumlah unit inspeksinya ada 10. Sehingga di sini jumlah ketidaksesuaian per unit inspeksinya adalah 1,4 dari hasil 14 dibagi dengan 10. Jadi X dibagi N. X-nya 14 dan kejadiannya ada 10. Sehingga untuk membentuk peta kendali U, kita hitung U barnya yaitu dari 153 dari total ketidaksesuaian yang terjadi di setiap sampel dibagi dengan jumlah dari unit inspeksi yang dilakukan, 107,5.
sehingga kita peroleh 1,42. Nah, untuk menghitung nilai batas bawah dan atasnya, maka kita sesuaikan saja rumusnya dengan menambahkan NI di bagian perhitungan standar deviasinya. Karena jumlah ataupun ukuran unit inspeksi di sini mempengaruhi perhitungan limit batas bawah dan atas. Sehingga pada kasus ini kita akan mempunyai satu limit pusat konstan dengan limit kendali bawah dan atas yang bervariasi. Sehingga limit peta kendali U-nya akan seperti ini. Cara yang ketiga atau pendekatan yang ketiga itu ada dua. Yang pertama menggunakan atau berdasarkan rata-rata ukuran sampel dan juga berdasarkan nilai statistik standar atau nilai Z. Jadi kedua pendekatan ini juga bisa dilakukan sebagai alternatif ketiga yang bisa dilakukan ketika tadi nilai dari ukuran sampelnya bervariasi. Ya. Kemudian ketika kita bicara ketidaksesuaian tadi, di awal saya sudah ungkapkan bahwa setiap unit inspeksi yang ada satu atau lebih barang-barang yang tidak sesuai itu belum tentu dia tidak memenuhi ketentuan atau spesifikasi yang berlaku. Namun kita perlu lihat seberapa besar ketidaksesuaian tersebut, seberapa serius kerusakan yang terjadi dalam suatu unit inspeksi. Jadi di sini ada namanya sistem demerit yang nantinya akan menghitung seberapa besar efek dari ketidaksesuaian yang terjadi dalam sebuah unit inspeksi itu terhadap keseluruhan performance-nya. Jadi di sini ada 4 kategori, ada yang very serious, serious, moderately serious, and minor. Nah, di sini ada cara untuk menghitung seberapa besar tadi untuk menentukan seberapa besar ketidaksesuaian ini terjadi dalam sebuah unit inspeksi. Jadi menggunakan persamaan 7.21 itu diberikan formula untuk bisa menghitung seberapa serius ketidaksesuaian yang terjadi, di mana di sini kita memberikan berat atau bobot di setiap kelas, di mana kelas A bobotnya lebih besar dibandingkan kelas B, C, dan D, sesuai dengan kategori yang diberikan di awal tadi. Jadi misalkan kita punya N unit inspeksi, maka total dari nilai demerit per unitnya itu bisa diberikan di persamaan 7.22, yaitu UI sama dengan D per N, di mana D-nya itu adalah nilai total demerit yang ada di per unit inspeksi. Karena UI ini merupakan kombinasi linier dari variabel acak Poisson yang saling bebas, maka statistik UI dapat diplot pada peta kendali berdasarkan persamaan 7.23, di mana itu limit kendali yang digunakan dan di mana U-barnya bisa diperoleh dari persamaan 7.24 dan sigma topi U-nya bisa diperoleh melalui perhitungan di persamaan 7.25. Nah, bicara fungsi karakteristik operasi atau OC curve, ini juga sama dengan yang kita bahas pada saat peta kendali P dan NP. Di sini adalah bagaimana OC curve atau kurva OC ini bisa memplot peluang terjadinya kesalahan tipe 2 ya dalam mendeteksi jumlah sebenarnya dari kegagalan, defect maupun ketidaksesuaian tadi. Sehingga ini prinsipnya sama dengan yang kita lakukan pada saat kita bicara proporsi kejadian ketidaksesuaian dalam suatu proses. Dan di sini juga ditampilkan bagaimana perhitungan peluang
yang dilakukan, dan ini sama prinsipnya dengan ketika kita melakukan perhitungan peluang pada distribusi Poisson. Jadi nanti kalian bisa coba diingat kembali distribusi Poisson dan melakukan perhitungan peluang ini berdasarkan distribusi Poisson, yang mana hasilnya sudah ditetapkan di sini atau sudah dituliskan di sini, sehingga beta itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 3 diberikan defect C dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 6 diberikan C. Ya. Dan ini kurvanya, osi curve atau kurva OC yang diberikan untuk peta kendali C dengan nilai limit kendali bawah 6,48 dan limit kendali atas 33,22. Nah, ketika sebuah ataupun tingkat kerusakan dalam suatu proses itu kecil, maka ini akan lebih mempunyai nilai informasi yang lebih jika kita melihat dari segi waktu atau interval waktu terjadinya satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Ya, jadi di sini disebut sebagai time between occurrence control chart. Jadi peta kendali waktu antara kejadian. Ya, di sini kalau tadi diasumsikan bahwa kejadian ketidaksesuaian dalam suatu proses dalam interval waktu tertentu itu mengikuti distribusi Poisson, maka di sini waktu antara kejadian ketidaksesuaian kejadian yang satu dengan ketidaksesuaian kejadian yang lain itu mengikuti distribusi eksponensial. Yang diketahui distribusi eksponensial itu asimetrik atau highly skewed, sehingga peta kendali yang nantinya dibentuk berdasarkan distribusi eksponensial ini juga akan terlihat tidak umum. Ya, dan mungkin beberapa orang-orang operasional itu akan mengalami kesulitan dalam menginterpretasikannya. Sehingga Nelson pada tahun 1994 itu merekomendasikan penggunaan distribusi Weibull sebagai pendekatan terhadap distribusi normal. Jadi dia menyarankan bahwa untuk mengatasi tadi ketidaksimetrisan distribusi eksponensial itu digunakanlah distribusi Weibull, di mana distribusi Weibull ini merupakan aproksimasi yang paling baik terhadap distribusi normal. Jadi pendekatan yang sangat baik digunakan terhadap distribusi normal. Nah, oleh karena itu, jika nilai Y itu kita anggap sebagai nilai dari variabel acak eksponensial awalnya, maka bentuk transformasinya di sini yaitu X. Ya, sama dengan Y dipangkatkan 1/3,6 sama dengan Y pangkat 0,2777 di persamaan 7,28. Jadi di sini si Nelson menyarankan sebuah solusi agar tadi tampilan peta kendalinya tidak asimetri, ya, agar peta kendali yang kita bentuk yang tadinya waktu antara kejadian ketidaksesuaian tadi mengikuti pola distribusi eksponensial yang tidak simetri, ini bisa dibentuk ke dalam peta kendali yang lebih simetri menggunakan transformasi dari variabel acak eksponensial ke variabel acak Weibull, karena variabel acak Weibull ini distribusi Weibull itu dipercaya dan diyakini sebagai pendekatan yang baik terhadap distribusi normal, sehingga nilai variabel acak eksponensial awal yaitu Y itu harus kita transform ke nilai variabel acak Weibull, yaitu mengikuti persamaan 7.28. Nah, sekarang ketika sudah nilai dari variabel acak eksponensial itu ditransform, kita akan bisa membentuk sebuah peta kendali berdasarkan nilai transformasi tadi, yaitu X, di mana X itu diasumsikan mengikuti distribusi normal. Nah,
Sebagai contoh kita bisa lihat di sini seorang engineer ingin membuat peta kendali untuk memonitor terjadinya kegagalan dari suatu valve ya. Dan di sini dia tentukan atau putuskan untuk menggunakan jumlah jam terjadinya kegagalan sebagai variabel untuk dimonitor. Nah, jumlah jam antara kejadian kegagalan ini didaftarkan pada tabel 7.14 berikut. Jadi ada 20 sampel yang dilakukan atau diamati dan waktu kejadian kegagalannya dicantumkan dalam jam. Dan di sini di kolom ketiga ini adalah bentuk transformasi dari nilai Y ini ke dalam bentuk X. Sehingga kalau bisa dilihat di sini di gambar 7.20 ketika data asli dari jumlah jam antara kejadian kegagalan itu diplot, itu akan tidak mengikuti sebaran norma atau dia highly skewed mengikuti ya, karena dia terdistribusi secara eksponensial. Namun ketika nilai transformasinya kita plotkan berdasarkan plot probability normal, ini akan cenderung mengikuti distribusi normal. Sehingga tadi jelas di sini kita bisa buktikan bahwa pendekatan distribusi Weibull itu adalah sebuah pendekatan yang bagus terhadap distribusi normal dengan melakukan transformasi. Nah, sehingga ketika membentuk peta kendalinya, di sini kita gunakan peta kendali individual dan peta kendali moving range. Terlihat bahwa semuanya in control, ya. Namun perlu diingat di sini, ketika nantinya sebuah perubahan proses itu terjadi untuk meningkatkan tingkat kesalahan atau untuk memperbaiki tingkat kegagalan itu, maka kita akan mengharapkan bahwa time interval atau waktu antara kejadian kegagalan ini akan lebih besar. Jadi asumsinya kalau tingkat kegagalan itu kecil, artinya semakin kecil jumlah kegagalan yang terjadi dalam suatu unit inspeksi, maka waktu tunggu kejadian kegagalan yang satu terhadap kejadian kegagalan yang lain itu akan semakin lama dan panjang. Jadi di sini nanti ketika ada sebuah titik di atas limit batas atasnya, itu kita akan bisa melihat bahwa di situ terjadinya perubahan proses dan di situ terjadinya peningkatan tingkat kesalahan yang terjadi dalam sebuah unit inspeksi. Ya, jadi kita perhatikan dulu konteks penggunaan peta kendali sehingga dalam interpretasi kita akan bisa memberikan informasi yang baik. Nah, kemudian kalau tadi kita menggunakan peta kendali individual, di sini juga kita bisa menggunakan peta kendali QSUM dan IWMA yang nantinya akan kita bahas pada bab berikutnya, di mana peta kendali QSUM dan IWMA ini sangat bermanfaat dan efektif ketika mendeteksi perubahan kecil dalam nilai rata-rata. Kalau tadi juga kita berbicara transformasi distribusi eksponensial ke distribusi Weibull, di sini Kittlitz 1999 juga bisa menyarankan bahwa transformasi bisa dilakukan melalui log transformation sehingga X-nya sama dengan Y pangkat 0,25. Ya, jadi di sini proses transformasi itu bisa disesuaikan dengan tipe data yang kita dapati pada kasus tertentu. Bisa jadi dia lebih sesuai dengan menggunakan log transformation maupun yang tadi menggunakan Weibull distribution atau jenis transformasi lainnya. Jadi kalian di sini harus bisa kreatif dalam melihat
kasus yang ada. Jadi jangan langsung misalnya gunakan transformasi A, tapi kalian bisa trial and error dulu. Mana kira-kira jenis transformasi yang bisa mengakomodasi data itu dengan baik. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang bagaimana pemilihan peta kendali yang tepat, apakah kita harus menggunakan peta kendali variabel atau menggunakan peta kendali atribut. Jadi di sini pada dasarnya ada beberapa situasi yang harus diperhatikan kapan kita menggunakan peta atribut maupun peta kendali variabel. Nah, secara umum peta kendali atribut itu sangat bermanfaat ketika beberapa karakteristik kualitas itu dapat dilihat dari satu atribut atau satu label. Jadi misalnya tadi labelnya adalah ketidaksesuaian dengan spesifikasi failed or not failed. Dan dia juga less expensive dan not time consuming. Jadi dia lebih murah, lebih efektif dari segi biaya dan waktu. Namun di sini ketika kita menggunakan peta kendali atribut, beberapa quality karakteristik itu tadi kan dijadikan satu, sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi per karakteristik kualitasnya. Dan jika kita ingin melihat per karakteristik kualitasnya, maka kita harus beralih ke peta kendali variabel, misalkan X bar maupun R chart. Sedangkan peta kendali variabel ini lebih menyediakan informasi yang banyak mengenai performansi proses daripada peta kendali atribut. Jadi dari segi nilai rata-rata, variabilitasnya, dia lebih punya informasi spesifik seperti itu dibandingkan dengan peta kendali atribut. Dan ketika ada titik yang berada di luar kontrol, peta kendali variabel ini juga akan bisa lebih mendeteksi penyebab dari ketidaksesuaian atau ketidakkontrolan titik tersebut. Ya. Jadi di sini untuk sebuah proses kapabilitas, untuk sebuah observasi atau studi proses kapabilitas itu variabel maksudnya peta kendali variabel itu lebih disukai atau lebih preferable atau lebih digunakan daripada peta kendali atribut. Akan tetapi kalau jika kita tadi ingin melihat banyak tidaknya ketidaksesuaian yang terjadi, maka kita bisa gunakan peta kendali atribut. Atau kita ingin misalkan melihat berapa banyak ketidaksesuaian yang terjadi, maka peta kendali atribut itu bisa digunakan. Nah, di sini diberikan beberapa situasi umum untuk menentukan karakteristik kualitas mana sih yang harus dikontrol dan harus dikontrol melalui peta kontrol yang mana atau peta kendali yang mana. Ini ada 7. Kemudian untuk menentukan peta kendali yang tepat, misalnya untuk peta kendali X bar, S, dan R, itu ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, ada 10 kondisi. Jadi jika kasus yang kalian amati nanti masuk dalam kriteria ini, berarti kalian bisa menggunakan peta X bar, S, dan R. Nah, untuk penggunaan peta kendali atribut,
P, C, U, NP maupun yang lainnya, juga ini ada beberapa situasi yang harus dipenuhi dan dilihat. Ya, nanti dipelajari. Dan juga untuk peta kendali individual juga ada beberapa situasi yang harus kita perhatikan. Ya, jadi tidak semua variabel bisa dilakukan atau bisa dimonitor melalui peta kendali individu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Itu tadi beberapa materi yang disampaikan pada hari ini mengenai kelanjutan dari peta kendali atribut yang dilakukan untuk memonitor jumlah kerusakan, ketidaksesuaian maupun kecacatan dalam suatu proses. Di mana peta kendali ini itu sedikit berbeda dengan peta kendali atribut yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, yaitu peta kendali P dan NP, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas bentuk ketidaksesuaian itu dalam bentuk proporsi ataupun fraksi, sedangkan pada hari ini kita lebih melihat ketidaksesuaian itu dalam bentuk jumlahnya, realnya, di mana ini dari segi praktisi akan sangat bermanfaat bagi mereka dibandingkan ketika kita bicara dalam bentuk proporsi. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, maka pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Silahkan kalian melakukan latihan soal-soal yang terkait dengan peta kendali atribut C, U, kemudian G dan H, dan mungkin peta kendali standar yang bisa dilakukan melalui buku Montgomery di soal latihannya. Ya, nanti jika ada pertanyaan bisa hubungi saya by email ataupun nanti dengan alat atau metode penyampaian yang lainnya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.